Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena minggu ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan bab 6 tentang APBN dan APBD serta tujuan dan manfaat APBN tersebut. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran yang terbaru, yaitu bab 7 tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pelajaran-pelajaran ekonomi yang Bapak sampaikan. Dengan tujuan perpajakan tersebut diharapkan siswa mampu mengetahui serta memahami tentang perpajakan serta hitungan-hitungan yang ada di dalam perpajakan tersebut. Marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Doa dimulai. Doa selesai. Mari kita ikuti pembelajaran perpajakan tersebut. Terima kasih. Perpajakan dalam pembangunan ekonomi. A. Pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang KUP, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. B. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. 1. Fungsi pajak. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu A. Fungsi anggaran. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. B. Fungsi mengatur. Pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi mengatur dapat digunakan sebagai berikut. 1. Sebagai alat proteksi atau sebagai alat perlindungan, yaitu terhadap barang-barang industri produksi di dalam negeri. 2. Sebagai alat stabilisasi, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 3. Alat redistribusi pendapatan, yaitu pajak dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing orang yang dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan hasilnya dapat dinikmati oleh setiap orang
tanpa melihat besar kecilnya penghasilan. 2. Manfaat pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya sebagai berikut. A. Untuk pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur, mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas. B. Pertahanan dan keamanan, mulai dari bangunan, senjata, perumahan, sampai dengan jadi-jadinya. C. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak. D. Untuk kelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa. E. Dana pemilu, transportasi massal, dan lain-lain. Selain dari manfaat pajak tersebut, berikut manfaat pajak lainnya, yaitu 1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat set liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. 2. Membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. 3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, seperti pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. 4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu tarif pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. 2. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap sesuai dengan persyaratan tertentu. 3. Tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. 4. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Untuk mengetahui perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, silakan kamu baca buku ekonomi kamu di halaman 159. Terima kasih. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak, yaitu tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan selalu bersemangat mengikuti pelajaran tersebut. Mudah-mudahan minggu ke depan kita akan menambah pelajaran yang baru lagi, dengan harapan anak-anak Bapak dapat mengikutinya dengan baik dan lebih bersemangat lagi. Sebagai penutup, marilah kita fit in press dengan tepuk semangat. Ayo sama-sama tepuk semangat. Semangat pagi. Terima kasih.